Harimau, hewan yang diyakini merupakan kucing terkuat di dunia yang masih hidup sampai sekarang. Benarkah? Tidak bisa dipungkiri dalam pertarungan satu lawan satu, harimau memang kucing besar yang sangat tangguh dan sangat diperhitungkan dalam jajaran kucing-kucing besar lainnya. Bahkan bila harus dibandingkan dengan singa sekalipun. Tapi pertemuan secara alamiah antara singa dan harimau sangat tidak mungkin terjadi. Hanya saja pernah ada percobaan yang dilakukan oleh seorang pembuat film dan konservasionis satwa liar asal Afrika Selatan bernama John Verty. Beliau memulai proyek kontroversial yang sebenarnya dengan niat bertujuan untuk menciptakan populasi harimau yang hidup bebas dan mandiri di luar Asia. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk kalian yang ingin mengetahui update video terbaru dari channel ini. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut kembali. Jadi ceritanya pada tahun 2000, John Verty mendirikan Tiger Canyon, sebuah cagar alam yang berada di dekat Pilipolis, Afrika Selatan, di mana dia melepaskan harimau hasil penangkaran ke habitat liar dengan tujuan untuk melatih mereka untuk berburu dan bertahan hidup secara mandiri. Proyek ini didokumentasikan dalam film Living with Tiger yang ditayangkan oleh Discovery Channel pada tahun 2003. Namun, proyek ini menuai banyak kritikan dari beberapa pihak. Para konservasionis menuduh Verty memanipulasi perilaku harimau demi mendapatkan rekaman dramatis, berhubung beliau ini juga mempunyai latar belakang sebagai pembuat film. Banyak yang tidak setuju dan juga mempertanyakan nilai konservasi dari proyek tersebut. Hal ini dikarenakan karena harimau yang digunakan bukanlah spesies asli Afrika, melainkan dibawa dari Asia dan diduga tidak murni secara genetik. Nah, terlebih dari hal tersebut diterima atau ditentang, namun fakta bahwa harimau pernah diuji coba untuk dilepaskan ke savana tidak terbantahkan. Lalu apakah harimau tersebut bisa bertahan di savana yang notabene mempunyai sumber daya makanan yang melimpah untuk para kucing-kucing besar? Sejauh ini belum bisa dipastikan dan belum bisa digaransi karena butuh waktu yang sangat panjang untuk membuktikannya. Di savana sendiri, kekuatan utama jelas ada pada singa, yang mempunyai kelompok yang cukup banyak yang mencapai sekitar 20 ekor per kelompok. Lalu jangan juga lupakan hyena yang mempunyai kelompok hingga mencapai 60 ekor. Harimau pastinya akan kewalahan karena merupakan hewan yang melakukan banyak hal dengan sendiri. Berbeda dengan cheetah yang juga penyendiri, namun cheetah mempunyai kemampuan lari yang luar biasa untuk bertahan hidup. Harimau mungkin kuat dan lebih besar. Kalaupun harus bertarung satu lawan satu melawan singa dan hyena, kemungkinan mereka akan kalah. Namun, masalahnya, di savana konsep satu lawan satu itu tidak ada sama sekali. Singa dan hyena tidak akan pernah berburu sendirian dan pastinya konflik yang terjadi kalaupun sampai harimau harus bertemu dengan singa maupun hyena adalah pertarungan kelompok melawan seekor harimau. Harimau yang kuat dan tangguh sekalipun tidak akan mampu melawan kelompok hyena maupun singa. Berbeda dengan para pemburu kelompok tersebut. Begitu harimau terluka, harimau tidak lebih dari bangkai berjalan di savana yang penuh dengan persaingan. Harimau kemungkinan besar hanya bisa menunggu untuk mati kelaparan. Tapi, harimau terkenal dengan kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Ya, memang betul, harimau memang punya kemampuan adaptasi yang luar biasa di hutan asalnya. Tapi, akan sangat berat untuk harimau bertahan hidup mengingat dia adalah pemburu tunggal. Harimau mungkin adalah raja di hutan, tapi di savana, mereka bukanlah pesaing yang cukup tangguh untuk singa. Karena di savana, raja yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu mempertahankan eksistensinya bukan secara pribadi. Adalah kesalahan besar untuk menjadikan harimau sebagai raja di savana. Karena di savana, kuat saja tidak cukup. Di lahan yang luas penuh dengan predator ini, kualitas akan habis oleh kuantitas. Apakah kalian setuju? Atau mungkin ada yang berpendapat lain? Kalian bisa komen sesuai pendapat kalian di video ini. Sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar bisa mengikuti pertualangan mencari keunikan dunia fauna lainnya. Terima kasih sudah menonton. Well, see you on next video.